Kami juga bahas anjo bahwa anjo songkolo patan rupaya songkolo lenga perwujudan dari tanah, songkolo eja perwujudan dari api, songkolo kebo perwujudan dari air, songkolo kunyi itu perwujudan dari angin. Ia menjadi karena apa sulapa. Nah, tentu hal semacam itu bagian dari diri yang dimaksud. Jadi kira-kira apa yang menurut kita ini yang makna terdalam dari ritual ini, apa yang bisa dipetik di dalam makna tujuan utamanya dalam ritual apa namanya ini? Tentu maknanya bahwa pertama silaturahmi. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali. Jadi mengingat ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang terkait ingin mengetahui sebuah video yang sempat saya upload 3 hari yang lalu terkait Panaung Rejene. Jadi ada satu teman yang bertanya terkait apa makna dan atau arti dari Panaung Rejene. Jadi kebetulan hari ini saya berada di Desa Minasaupa. Desa Minasaupa adalah salah satu desa yang ada warganya yang menggelar juga namanya Panaung Rejene. Kebetulan saya bersama dengan Pak Desa hari ini. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusman Esos, Kepala Desa Minasaupa. Oke, jadi Pak Desa ini adalah salah satu maksudnya Desa Minasaupa ini adalah salah satu desa yang ada menggelar acara ritual budaya Panaung Rejene ya Pak Desa. Iya. Ada pertanyaan ini Pak Desa dari salah satu subscriber saya yang bertanya apa makna dari Panaung Rejene. Mungkin sebelum kita menjurus ke maknanya itu, mungkin saya mau bertanya dulu apa sih sebenarnya yang isi-isi dari Panaung Rejene itu Pak Desa? Hampir semua mirip tradisi yang menggunakan istilah songkolo, 4 macam warna. Songkolo patan rupa kalau istilah bahasa Makassar. Istilah Makassarnya itu songkolo patan rupa. Saya pernah bertanya kepada tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat yang ada di Desa Minasaupa yang melaksanakan hal semacam itu. Dia mengatakan bahwa ini pembahasan apa sulapa. Iya. Jadi warna itu apa sulapa. Nyatu karena ada bahasa juga bahwa empat, pokoknya bahasa empat. Apa sulapa anjuna maksud jeni angin pepe. Ia minjo tanah, air. Jadi ia minjo na bahas anjo bahwa anjo songkolo patan rupaya songkolo lenga perwujudan dari tanah, songkolo eja perwujudan dari api, songkolo kebo perwujudan dari air, songkolo kunyi itu perwujudan dari angin. Ia menjadi karena apa sulapa. Nah, tentu hal semacam itu bagian dari diri yang dimaksud. Nah, kalau dikatakan penyembahan, itulah penyembahan dari bagian dari diri. Nah, masuk ke pertanyaan apakah itu musyrik atau tidak. Ada yang bertanya juga. Masuk ke pertanyaan misalnya apakah musyrik atau tidak. Saya kira kalau pembahasan apa sulapa dan dia penyembahan kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa, itu kan tergantung niatnya. Iya, tergantung niatnya. Dan Allah sendiri yang mengatakan bahwa
menyembahlah kamu dari sudut pandang mana yang kau sukai. Nah, jadi kalau dipandang bahwa kemusyrikan atau apa dan sebagainya, tentu kami tidak dapat menilai musyrik, tidak bisa mengatakan bahwa itu musyrik. Kami takut karena kapasitas ilmu yang kami miliki terbatas tentang hal itu. Nah, cuma menjadi adat istiadat di masyarakat dan dia punya makna. Nah, maka ajarkan kami, mari kita sama-sama mempelajari hal ini sehingga tidak gampang memusyrikan. Karena kenapa? Ulama kita sudah memasuki semua wadah bagaimana mengislamkan sehingga tidak ada lagi tempat musyrik yang boleh dikatakan musyrik karena ulama kita sudah mengislamkan secara keseluruhan. Iya. Doa-doa yang ada di dalamnya semua adalah doa-doa Islam. Iya. Tidak ada lagi yang tersisa oleh ulama kita meskipun kelihatannya musyrik kelihatannya, tapi di dalamnya adalah doa-doa Islam. Iya. Nah, kalau dia berisi doa Islami tentu sudah diislamkan menurut kami sudah diislamkan oleh ulama terdahulu. Iya, maka orang tua meneruskan adat ini ke generasinya. Iya, ke generasinya. Yang jelas ajakan kami, mari kita sama-sama mengkaji. Sebelum mengkaji, jangan dulu memusyrikkan. Iya, kemungkinan besar itu karena sudah diislamkan, maka kalau kita sama-sama kaji dan dipahami secara mendalam, secara agama, karena ini bukan agama, memang tradisi. Ya, tradisi. Tradisi. Ini tradisi Pak De, ini sudah dari sejak kapan ini tradisi mulai ada? Kalau berbicara sejak kapan, kami pun tidak tahu menjawab kapan umurnya tradisi. Dari nenek lah. Ya, karena ini dari turun temurun, entahlah sejak lahirnya ini kampung atau sejak adanya manusia di kampung ini sehingga ada tradisi. Nah, menurut para cerita-cerita dulu, kalau Buddha masuk, Buddha pun pakai ini. Ya itulah, ada juga yang berpendapat bahwa ini tradisi ini adalah tradisi umat Buddha katanya. Tradisi ini adalah tradisi umat Buddha. Terus saat ini kita melakukan tradisi itu. Jadi menurutnya kita mengikuti tradisi Buddha. Bagaimana menurut kita? Artinya tradisi ini mungkin sebelum Buddha ini masih tradisi ini juga. Masih tradisi ini juga sebelum Buddha. Sebelum Buddha. Bahkan sebelum ada agama. Ya, sebelum ada agama bisa jadi begitu ya. Nah, karena ini wadah untuk menerima semua agama. Jadi yang datang itu melihat tradisi kita di sini, ulama yang datang ini melihat tradisi-tradisi seperti ini, maka yang dia kewajiban dia bagaimana mengislamkan tradisi itu. Ya, tradisi itu semacam wadah ya. Iya. Tempat. Nah, tempat berkumpul, tempat apa dan sebagainya sehingga memudahkan ulama menyebarkan agama di situ, menyebarkan Islam di situ. Nah, dengan tata cara tersendiri yang seperti inilah mungkin tata caranya orang ulama kita. Sehingga ada yang kita nikmati. Kalau pada ini. Saya lihat di situ ada songkolok padan rupa, terus leko. Ada juga leko saja ya. Leko sama apa lagi ya? Pisang. Kelapa. Apa kira-kira makna dari? Mungkin ada maknanya, pasti tidak mungkin bilang benda ini ada begitu saja. Itulah yang saya maksud, karena yang kami paham, yang kami sempat pertanyakan baru lewat songkolok padan berupa telur, daun sirih, itu kami belum tahu pasti bagaimana keberadaan ini di sini. Yang jelas kembali bahwa mari kita sama-sama mengkaji, jangan dulu memusyrikkan sesuatu sebelum dipahami. Seperti air minum yang disuguhkan belum bisa dipastikan tawar atau asin kalau tidak dinikmati. Iya, jadi rasakan dulu bagaimana, baru kita memusyrikkan. Pelajari dulu. Ya. Jadi kira-kira apa yang menurut kita ini yang makna terdalam dari ritual ini, apa yang bisa dipetik di dalam tujuan utamanya dalam ritual
Panang Rejene ini? Tentu maknanya bahwa pertama Silaturahmi. itu yang terpenting silaturahminya. Yang kedua, Panang Rejene ini kita diberikan pemahaman bahwa ada turunan kita. Ada turunan kita ini dari air. Sehingga mungkin sulit di kalangan para pemikir, mungkin sulit, tapi itulah kenyataan bagi turunan kami, turunan yang melaksanakan acara ini, bahwa ada turunan dari air, ada silsilah, ada turunan dari air. Sehingga mengenang itu lalu sebenarnya mengenang leluhur, bahwa saya ini ada turunanku seperti itu. Dan mungkin saat artinya dia ke sungai, kan biasanya itu Panang Rejene itu kan di pinggir sungai ya. Iya, iya. Itu menurut kita apa doanya di situ? Jadi itu kembali bahwa doa-doa sudah diislamkan semua. Jadi doa-doanya itu sudah sesuai tuntunan. Sudah sesuai tuntunan. Kalau dia mau mulai sesuatu pakai baca basmalah. Tidak ada yang keluar menurut apa yang kami lihat, tidak ada yang keluar. Kalau berbicara Al-Quran, berbicara doa, tidak ada yang keluar menurut yang kami lihat. Ya, yang kita pahami juga. Yang kita pahami. Dan menurut pahamnya juga bahwa inilah kita. Ya, saya sempat juga mendengar saya pernah bincang-bincang dengan salah satu seorang pemikir, dan pernah saya mendengar ada perkataan yang keluar bahwa ritual atau budaya itu ibaratnya gelas ya, Pak. Iya, iya. Ibaratnya gelas. Kira-kira bagaimana kita menafsirkan untuk kalimat itu? Sama di pendapat itu tadi. Iya. Bahwa siapapun yang datang mengisi itulah isinya. Itulah isinya. Jadi saat gelas ini diisi sesuatu yang haram, maka haram lah itu. Iya. Saat gelas itu diisi dengan sesuatu yang halal, maka halal. Iya. Jadi sebenarnya inti kalau berbicara dikaitkan dengan agama, bagaimana orang itu kembali ke pribadi orang. Apa mereka niatnya untuk seperti itu? Apa niatnya melakukan hal itu? Kembali ke itu. Karena kalau berbicara musyrik tidak bisa kita tunjuk bagaimana. Kita harus pahami misalnya hadis yang mengatakan kemusyrikan itu ibarat semut hitam di atas batu hitam ditempatkan di gua yang gelap gulita. Sangat sulit. Jadi kalau berbicara itu musyrik berarti kelihatan itu musyrik. Nah dia gambaran hadis ini tidak kelihatan itu musyrik. Itu gambarannya mungkin. Jadi artinya itulah kembali bahwa mari kita sama-sama pelajari, kemudian mengkaji, merasakan. Kalau dirasakan dan memang itu musyrik menurut perasaan tak, itulah. Tapi kalau menurut dipelajari kemudian itu menjadi ajang muamalah, maka itu bukan musyrik. Karena mempertemukan kita, artinya memperpanjang silaturahmi dengan saudara-saudara kita, kemudian baca doa bersama. Sedekahnya juga ada di situ. Nah, sedekahnya juga lahir karena bagi-bagi makanan. Makanan yang dibawa itu dimakan oleh orang yang mau. Ya. Jadi kalau berbicara musyrik ya pelajari dulu lah. Betul. Kalau kami itu karena menurut orang tua itu bukan musyrik. Musyrik itu tergantung niatnya orang. Jadi ritual Panang Rejene ini biasanya dilakukan pada saat-saat tertentu ya, Pak Ade? Kalau Panang Rejene itu sama, kalau di sini setiap habis pengantin ada istilah Panang. Kalau di masyarakat Minasaupa yang kena itu setiap habis acara pengantinnya melaksanakan acara adat Panang Rejene. Bahkan ada lagi acara di sini yang kalau dilihat secara pintas sama dengan persis juga
ulang tahun kampung. Kantong kampung. Iya. Jadi kalau dia berbicara ulang tahun kampung itu mirip juga Panang Rejene. Pakai gendang tapi makan di kuburan, banyak orang yang datang. Kalau istilah ini kan kalau istilah ulang tahun itu kalimat baru. Kalau istilah lamanya itu ulang tahun kampung kan? Ya, Palili. Apa lili? Iya. Jadi Kapan itu diadakan itu? menjelang keluar orang bertani istilahnya. Jadi dulu itu kalau dahulu itu tidak keluar masyarakat kalau belum keluar pemerintahnya. Palili dulu. Jadi Palili dulu. Jadi selain apa lili, selain Panon Rejene di wilayah kita ini khususnya Desa Minasaupa ini tradisi ritual apa saja yang masih sering digelar oleh masyarakat di sini? Ya yang kami jumpai dua itu. Dua. Ya dua. Itu saja apa lili dengan apa nama. Ya dua. Baru dua yang sering sekali. Nah, bahkan ulang tahunnya belum. Coba tidak semarak seperti pendahulu. Kalau apalili itu pendahulu, maka satu kampung yang melaksanakan. Satu kampung ini membawa makanan masuk ke kuburan. Nah, sekarang tidak ada orang-orang tertentunya yang bawa, yang masuk ke kuburan dan makan bersama lagi di dalam. Oke, jadi mungkin teman-teman semua ya sudah mendengar dari narasumber kita Pak Desa terkait apa makna atau arti dari Panon Rejene tadi. Karena ini untuk menjawab pertanyaan dari netizen ya, salah satu rekan. Menjawab pertanyaannya, semoga jawaban beliau ini bisa memuaskan. Dan kalau masih ada mungkin pertanyaan silahkan tinggalkan jejak di komentar. Insya Allah kalau ada waktu untuk kembali menjawab kita akan membuat lagi konten. Terus begini Pak De, mungkin ada pesan-pesan untuk para pencinta budaya. Yeah. Pesan kami kepada para pencinta budaya tentu inilah kekayaan kita. Budaya itu merupakan kekayaan kampung kita, kekayaan kabupaten kita, kekayaan negara kita. Tentu tidak semua negara sama ritual kita, ritual adat kita. Olehnya itu marilah kita sama-sama mengkaji secara detail mungkin, karena tentu kalau berbicara pribadi tidak bisa memahami secara keseluruhan, tapi ketika kita menjawab secara kelembagaan, artinya sudah ada beberapa pemikir di dalamnya sehingga dapat mendapatkan satu kesimpulan, jadi dapat menjawab beberapa. Ketika ada pertanyaan yang seperti itu, kita bisa mampu menjawab bahwa budaya ini perlu dipertahankan dan visi misi apa lagi, artinya pemahaman kita tidak lagi lari ke musik ya. Karena kalau masih lari ke musik tentu banyak orang yang tidak mau. Tapi kalau kita sudah satu paham bahwa tujuan dilaksanakan ini hanya untuk mempersatukan anak cucu putra putri Sulawesi Selatan misalnya, mengikat satu kampung, bahwa misalnya kalau di Desa Minasaupa Kampung Sikapaya inilah ciri khas. Inilah kita semua orang Sikapaya, beginilah kita semua. Iya. Jadi baru melaksanakan adat seperti itu turunan dari kami. Itulah sebenarnya ciri khas dari turunan itu ya. Itulah menjadi kebanggaan bagi kami. Karena tidak semua juga artinya bisa dibilang tidak semua orang dari suku Bugis Makassar itu menggelar juga itu. Iya. Jadi ada kayak Sikapaya dan ada beberapa daerah tertentu yang menggelar ritual ini. Iya. Jadi tidak semua. Makanya ini secara khusus memang agak kurang yang memahami. Makanya perlunya pemahaman detail. Jadi kita sudah mendengar tadi, tapi kalau masih ada mungkin yang lebih tahu ya, lebih tahu lebih jelasnya, mungkin bisa tinggalkan jejak di komentar atau bisa memanggil saya lah, panggil Kak. Ada di nomorku nanti di deskripsi saya simpang.
hubungi melalui WA, nanti saya datangi Ki untuk konfirmasi lebih jelasnya begitu Pak Dedi. Iya, iya, iya. Oke, sekian dulu untuk konten kita. Semoga terhibur dan tentunya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.